Mengapa Nabi Muhammad SAW tidak menunjuk penerus secara tegas sebelum wafatnya? Pertanyaan ini menjadi salah satu titik paling krusial dalam sejarah Islam, karena dari sinilah kemudian lahir dua arus besar dalam dunia Islam, yaitu Sunni dan Syiah. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi, umat Islam berada dalam kondisi yang sangat emosional dan belum sepenuhnya stabil. Islam baru saja menyatukan berbagai suku Arab yang sebelumnya sering berperang. Kepemimpinan Nabi bukan hanya bersifat spiritual, tapi juga politik dan sosial. Maka ketika beliau wafat, muncul pertanyaan besar, siapakah yang akan memimpin umat? Disinilah perbedaan mulai terlihat. Sebagian sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah dan melalui musyawarah memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Kelompok ini berpendapat bahwa Nabi tidak meninggalkan petunjuk politik yang eksplisit, sehingga kepemimpinan diserahkan kepada mekanisme syura atau musyawarah. Inilah yang kemudian menjadi dasar tradisi Sunni yang menekankan konsensus umat dalam memilih pemimpin. Namun di sisi lain, ada kelompok yang meyakini bahwa Nabi telah memberikan isyarat kuat tentang kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, terutama dalam peristiwa Ghadir Qum, ketika Nabi menyatakan, barang siapa menjadikan aku sebagai maulanya, maka Ali adalah maulanya. Bagi kelompok ini, kata maula dimaknai sebagai pemimpin. Dari sinilah berkembang keyakinan bahwa kepemimpinan seharusnya berada di tangan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Dan inilah menjadi cikal bakal tradisi Syiah. Perlu dipahami, pada awalnya perbedaan ini lebih bersifat politik daripada teologis. Ini adalah persoalan tentang legitimasi kepemimpinan, bukan perbedaan dalam rukun iman atau rukun Islam. Namun seiring berjalannya waktu, terutama setelah peristiwa tragis Karbala pada tahun 680 Masehi, ketika Husain bin Ali terbunuh, perbedaan politik ini pun berkembang menjadi perbedaan teologi dan identitas yang lebih mendalam. Lalu mengapa Nabi tidak meninggalkan dokumen tertulis yang eksplisit? Sejarawan melihat beberapa kemungkinan. Pertama, tradisi Arab saat itu memang mengedepankan musyawarah antar tokoh masyarakat. Kedua, Nabi mungkin lebih menekankan penyempurnaan ajaran agama dibanding membangun sistem dinasti politik. Ketiga, wafatnya Nabi terjadi dalam kondisi yang relatif mendadak sehingga tidak ada transisi formal yang terstruktur seperti dalam sistem kerajaan. Apakah ini sebuah misteri seperti yang disampaikan oleh Profesor Zhang? Dari sudut sejarah, krisis suksesi setelah wafatnya seorang tokoh besar adalah hal yang sangat umum. Banyak peradaban dan agama besar mengalami dinamika serupa. Yang penting untuk dipahami hari ini adalah bahwa Sunni dan Syiah lahir dari konteks sejarah yang kompleks. Keduanya sama-sama berakar pada kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, namun memiliki penafsiran berbeda tentang bagaimana kepemimpinan seharusnya dilanjutkan. Memahami sejarah ini secara jernih membantu kita melihat bahwa perbedaan tersebut adalah bagian dari dinamika sejarah umat, bukan semata-mata konflik akidah sejak awal. Dan dari pemahaman itulah, dialog dan kedewasaan dalam menyikapi perbedaan dapat tumbuh berkembang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.